Baik, selamat siang Pak Dian dan teman-teman. Di sini saya ingin menyampaikan terkait jurnal utama yaitu masalah interaksi obat dan makanan pada lansia. Apa yang saya dapatkan dari jurnal ini? Yang pertama, interaksi obat dan makanan pada pasien lansia ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi dan reaksi mencurigakan yang disebabkan oleh adanya perubahan metabolisme dan fungsi fisiologis pada tubuh lansia. Komposisi zat gizi yang ada pada makanan dan berpengaruh pada kinerja obat secara farmakokinetik, yaitu berupa penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekspresi, dan farmakodinamik atau cara kerja obat di dalam tubuh. Kedua, penyerapan obat di saluran pencernaan dipengaruhi oleh adanya makanan. Keberadaan makanan di saluran cerna ini dapat mempengaruhi tingkat keasaman di dalam saluran pencernaan dan dapat berpengaruh pada kinerja lambung sehingga dapat membentuk senyawa kelat. Yang ketiga, peningkatan asam lambung dapat menyebabkan obat-obatan yang bersifat basa ini menjadi lebih lambat diserapnya. Sementara obat-obatan yang memiliki sifat asam akan lebih mudah untuk terserap. Keempat, makanan yang tinggi akan lemak akan meningkatkan penyerapan obat yang larut dalam lemak dan memperlambat penyerapan obat yang larut dalam air. Kelima, distribusi obat pada tubuh pasien lansia ini dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang ada pada bahan makanan. Apabila seseorang mengkonsumsi terlalu banyak protein, maka akan menyebabkan tingginya konsentrasi protein di dalam darah, sehingga menyebabkan peningkatan derajat obat terikat yang dapat berpengaruh pada efek kerja obat. Kemudian, metabolisme obat pada lansia ini akan menurun ketika terjadi kekurangan gizi pada tubuh yang dapat berpengaruh pada kinerja enzim, sehingga memiliki potensi lebih tinggi akan toksisitas yang dihasilkan sebagai efek samping dari obat. Sifat makanan dapat berpengaruh pada ekspresi urin, di mana makanan yang bersifat asam atau asidosis dapat mempercepat pengeluaran obat yang bersifat basa. Demikian pula sebaliknya. Kemudian, obat yang dikonsumsi dapat berpengaruh pada jumlah asupan makanan yang diserap oleh tubuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Mbak, sambil di situ dulu. Menurut saya apa yang disampaikan sama Mbak Tiffany bagus. Tapi saya maaf, belum semuanya saya rekor. Yang pertama tadi, sebelum lemak, adanya makanan, bisa disampaikan di awal. Kalau ada makanan di dalam saluran pencernaan, maka akan menyebabkan tingginya asam lambung di saluran pencernaan. Maka HCl-nya meningkat. Kalau HCl-nya meningkat, penyerapan obat-obatan yang bersifat basa itu akan lebih lambat untuk terserap. Oke, penyerapan obat yang sifatnya basa itu akan turun, ya? Karena lingkungannya sifatnya asam. Terus, sementara yang obat yang bersifat asam itu penyerapannya akan lebih cepat. Obat yang asam nanti dia akan penyerapannya cepat, penyerapannya naik. Berarti tergantung adanya makanan. So kalau dapat obat basa, obat yang sifatnya basa, sebaiknya diminum sesudah makan atau sebelum makan. Sebelum atau sesudah. Kalau ada obat sifatnya basa, sebelum makan atau sesudah makan. Ayo dibaca dulu tuh. Fokus dulu. Tadi disampaikan. Maka saya bagus omongan jurnalnya yang dibaca, Pak. Ketika ada makanan di dalam gastrointestinal, adanya makanan akan direspon dengan peningkatan produksi asam lambung HCl. Ketika ada HCl itu sifatnya asam, dia asam lambung. Ketika ada asam, maka obat-obat yang sifatnya basa, penyerapannya akan turun. Tapi kalau obat-obatan sifatnya asam, penyerapannya akan naik. Seseorang misalnya, istri saya baru minggu kemarin harus dibawa ke rumah sakit karena gastritis akut. Kayak enggak dikasih makan sama suaminya. Tak saya Pak suami. Wah, gastritis akut nyerinya luar biasa saja. Itu GERD, kemungkinan besar GERD karena makan enggak kelar, stres dia hadapin suaminya.
Dibawa ke rumah sakit, dapat obat ABCD. Kapan makannya? Kapan minumnya? Oh, sebelum makan. Sudah. Jadi belum sempat makan di rumah sakit. Sudah makan sekarang. Kenapa? Karena sifat obatnya basah. Obat untuk gastritis mayoritas ada yang nanti teman-teman kemarin sempat diskusi ya soal itu ya. Ada obat-obatan untuk masalah mah, gastritis dan masalah pencernaan. Ada yang sifatnya basah. Ketika obatnya sifatnya basah, ada makanan di dalam pencernaan kita itu justru penyerapannya akan turun. Jadi kalau bisa makan obat-obatan yang sifatnya basah, dia diberikannya sebelum makan, ya sebelum makan. Makanya dia disampaikan memang setengah jam sampai 1 jam sebelum makan mas. Oke, ya balik lagi. Oh ini interaksi, tidak apa-apa. Terus apa lagi setelah adanya makanan? Metabolisme obat yang terjadi pada pasien lansia akan menurun ketika terjadinya kekurangan gizi pada tubuh. Oke, lansia. Sekarang kita masih ini topik apa? Topik umum ya. Soal makanan dan obat itu kan topik umum. Sekarang kita masuk ke lansia. Ketika ada lansia, dia misalnya malnutrisi lansia ini. Sama ada lansia juga yang mungkin dia status gizinya bagus, status gizi bagus. Ada yang malnutrisi. Ketika lansia malnutrisi, Ketika lansia mengalami kekurangan gizi, akan berpengaruh pada kinerja enzim, sehingga maka enzimnya rendah. Karena untuk membuat enzim butuh protein, khususnya protein. Orangnya malnutrisi, proteinnya kurang, maka enzimnya sedikit. Kalau enzimnya sedikit, maka akan menyebabkan tingkat toksisitas lebih tinggi. toksisitas dari obatnya tinggi. Kenapa? Disampaikan? Enggak. Kenapa? Karena tidak semuanya terikat sama protein. Jadi obatnya ada di dalam peredaran darah atau pencernaannya lebih banyak. Maka sifatnya menjadi toksik. Terus, Terus, sifat makanan ini dapat berpengaruh pada ekskresi urin, di mana makanan yang bersifat asam atau asidosis ini oke, sekarang makanan. Kalau makanannya asam, sekarang kita mau ya. Teman-teman kalau belajar, enak ketika dibikin poin-poin kayak gini. Ini namanya mind mapping. Otak kalian, kalau kalian belajar modelnya poin, garis panah, atau itu akan mengingatnya akan lebih lama. Ya, enak belajar. Bukan narasi. Kalau narasi susah. Jadi kalau belajar, saya sarankan poin-poin tadi. Sekarang makanannya tadi sifatnya makanan yang sifatnya asam. Ada makanan yang sifatnya asam. Terus makanan yang bersifat asam akan mempercepat pengeluaran obat, meningkatkan pengeluaran obat. ya, yang bersifat basah. Pengeluaran obat yang oke, terus Sementara kalau misalnya makanan yang bersifat basah akan mempercepat pengeluaran obat yang bersifat asam. oke, terus banyak seperti kebalikannya ya. Terus Obat yang dikonsumsi dapat berpengaruh pada jumlah asupan makanan yang diserap di dalam tubuh. maka kalau soal tadi malnutrisi itu bikin risiko toksisitas. Malnutrisi dulu, risiko toksisitas. Ya tak? Kalau sekarang obat dulu, adanya obat ditambah makanan gitu, apa dampaknya? Jumlah asupan makanan yang diserap oleh tubuh. Oke, sorry, berarti bukan ini. Obat akan mempengaruhi jumlah makanan yang diabsorpsi. Terus, kenapa? Kok bisa? Kalau ada obat-obatan tertentu, bahkan mungkin bukan cuma jumlah yang diabsorpsi, bisa jadi
jumlah makanan yang dimakan, yang diasup. Nah, konsumsi obat, efek sampingnya biasanya apa kalau kalian banyak minum obat? Wah, lidahnya pahit. Kalau mual, bisa makan? Lidahnya pahit, bisa makan banyak. Ada obat-obatan bikin sakit perut. Kayak kemarin, yang waktu istri saya sakit, saya coba untuk melihat apa sih efek dari obat-obatan tersebut. Walaupun saya sudah tahu, tapi saya coba pengen lihat. Taunya saya cuma dari materi ini. Tapi saya pengen lihat benar. Oh ternyata obat-obatan tersebut justru bikin diare. Wah, keluar cair dalam 1-2 hari. Dan ini bikin lemes. Yang kedua, bikin nafsu makan turun. Lapar, pengen makan. Tapi ketika lihat makanan, enek. Ketika gorengin saya lauk, enek. Ketika lihat anak saya makan, enek. Tentu bikin mual obat. Tapi keluhan sakitnya masih ada nggak? Oh sudah nggak usah diminum. Nggak apa-apa, nggak usah diminum lagi. Nah. Karena bukan antibiotik juga. Kenapa? Karena kalau itu dilanjutkan, efek sampingnya diare terus-menerus. Permasalahan ketika pertama bukan diare, gastritis karena asamnya tinggi. Tapi kalau dilanjutin, ternyata efek sampingnya jadi diare, nggak usah dilanjut. Jadi obat-obatan tertentu memiliki dampak yang ke makanan adalah makanan dan diasup rendah. Kenapa? Karena di situ ada efek samping. Ada efek sampingnya sehingga asupan makannya rendah. Apa implikasinya pada lansia? Kalau lansia mengalami menerima polifarmasi, efek sampingnya asupannya jadi berkurang. Kalau asupannya berkurang terus-menerus, dampaknya kalau ini tadi dari malnutrisi ke risiko toksisitas obat, jadi dari gizi ke obat. Kalau ini dari obat ke gizi, paham? Kalau ini namanya interaksi obat dan makan. Kalau ini namanya interaksi makanan dengan obat. Nanti ada interaksi obat dengan obat. Nanti ada namanya interaksi makanan dengan makanan. Ada. Jadi contohnya susu itu kan makanan, bentuknya cair. Ya, susu tinggi kalsium. Kalsium valensinya 2, Ca2+. Valensi elektron ini 2+. Ada zat gizi lain namanya Fe. Fe juga ada yang 12 dan Fe 3+. Kan sama-sama valensi 2. Fosfor juga sama. So, yang valensinya sama-sama 2, reseptornya di dalam tubuh sama. Sehingga mereka saling berkompetisi. Di dalam tubuh akan ngambil siapa duluan nih, Fe duluan atau kalsium duluan. Sehingga kalau kamu makan sumber kalsium, contohnya susu, terus kamu makan sumber zat besi, pangan hewani dan yang lain, malah jadi nggak efektif pangan hewani. Karena akan menyerap kalsiumnya. Kamu malah jadi risiko untuk anemia misalkan. Nangkep? Kenapa pangan hewani seperti meat, fish, poultry, daging, meat, fish itu ikan, sama poultry itu unggas. Ini adalah bahan makanan yang paling tinggi Fa dan paling bagus. Daging-dagingan apapun jenis dagingnya. Dari kaki 4, sapi, kambing, kuda, etc. Domba dan yang lain. Ikan, semua jenis ikan. Poultry, bebek, ayam, itik, dan yang lain. Itu adalah sumber zat besi yang bagus. Pangan hewani itu, tapi telur pangan hewani bukan. Telur protein hewani bukan. Iya, susu protein hewani. Tapi susu dan telur itu bukan sumber zat gizi besi yang bagus. Kenapa? Karena di dalam susu dan telur salah satunya ada kalsium. Kalau kamu makan itu nggak efektif, walaupun dia pangan hewani, sehingga bukan sumber zat gizi yang bagus. Sama itu interaksi makanan dengan makanan.
Oke, contohnya minum teh. Kan selama ini dianggap teh sebagai zat anti gizi toh. Minum teh, minum kopi, jangan di waktu makan. Karena nanti akan interaksi. Tanin, kafein itu akan mengikat zat besi keluar. Misalnya, itu interaksi makanan dengan apa? Nanti ada interaksi makanan dengan obat. Oh, kalau kamu minum, saya misalnya saya punya asma nih. Ketika saya asmanya kambuh, saya nggak boleh kopi. Karena kopi sama obat asma, dia saling interaksi. Nangkep? Ya. Tapi kalau makanya di dalam kemasan obat kadang ada kontraindikasi gitu kan. Jangan diminum menggunakan susu, jangan menggunakan teh, jangan minum sambil kopi dan karena ada interaksi gitu ya. Jadi ini kaitannya kenapa lansia? Ya, lansia yang mengalami polifarmasi dia berisiko malnutrisi. Padahal lansia ini tadinya tidak malnutrisi, tapi punya risiko malnutrisi. Kenapa? Karena polifarmasi bisa jadi efek sampingnya mual muntah, gastrointestinal terganggu, tidak nyaman, sehingga asupannya sedikit. Kalaupun bisa makan, ternyata gangguan absorpsi juga. Contohnya diare yang dialami istri saya kemarin. Itu kan jadi gangguan absorpsi. Makan juga bisa makan, dipaksa makan bisa. Tapi karena diare, kan belum sempat diserap sama tubuh. Sudah di lambung, sudah hancur, kan dibawa ke usus halus tuh. Di usus halus kan harusnya ada penyerapan tuh. Tapi belum sempat diserap, sudah harus dikeluarkan karena diare. Jadi kan ada gangguan penyerapan. Makannya bisa nggak? Bisa. Makan, kalau makannya makin dikit, yang diserap makin dikit juga kalau dia diare. Nah, kok? Jadi orang yang gangguan absorpsi karena polifarmasi itu juga bisa mengalami malnutrisi. Jadi jalurnya kenapa lansia yang mengalami polifarmasi ke arah malnutrisi? Karena asupannya sedikit. Sudahlah asupannya sedikit, apa yang masuk tidak semuanya bisa diserap. Karena ada gangguan absorpsi juga. Pak, salah satunya. Oke, apa lagi Mbak? Tadi yang Mbak boleh disampaikan Mbak? Karena materinya bagus. Saya nggak perlu bikin PPT. Makanan yang tinggi akan lemak akan meningkatkan penyerapan obat yang larut dalam lemak. Kalau obat-obatan larut lemak, absorpsinya akan absorpsi obatnya akan baik. Kalau dia larut lemak sifat obat. Kalau kamu makan lemak, tapi sifat obatnya dia tidak larut lemak, absorpsinya absorpsi obatnya tuh. Jadi ada interaksi sama. So kalau obat-obatan tersebut memang base-nya adalah lemak dan sifatnya larut lemak, sebaiknya kamu kurangi makanan yang berlemak. Bisa dianggap? Oke, terus sebelum lemak tadi ngomongin apa? Itu tadi sebelum lemak itu yang gastrointestinal tadi Pak, yang asam lambung. Sudah yang sama sendiri. Terus lemak terus protein. Apabila seseorang mengkonsumsi terlalu banyak protein, Jadi asupan proteinnya tinggi, gitu kan? Terus maka akan menyebabkan tingginya konsentrasi protein di dalam darah. so kan proteinnya kan dicerna toh, maka protein di dalam darah tinggi. Terus Sehingga menyebabkan peningkatan derajat obat terikat yang dapat berpengaruh pada efek tersebut. kerja obat, efek obatnya bisa sangat terpengaruh. Kenapa? Karena obat-obatan tersebut akan terikat sama protein yang meningkat. Jadi efek obatnya mungkin turun ketika banyak yang terikat sama protein. Misalkan. Tapi justru mungkin naik ketika obatnya tidak banyak terikat. Terus sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah ya. Jadi pentingnya nanti soal lansia ini tadi ini di jurnalnya menyampaikan interaction problems of drug and food. Apa yang menjadi permasalahan interaksi antara obat dengan makanan pada pasien lansia. Risikonya jelas, ini tadi saya menyampaikan fokusnya teman-teman di sini. Lansia yang mengalami polifarmasi atau mendapatkan polifarmasi banyak obat-obatan
Karena mungkin lansia penyakitnya macam-macam, itu akan menyebabkan malnutrisi. Kalau lansia yang malnutrisi, itu risiko kesembuhannya, morbiditasnya naik. Morbid itu akan angka kesakitan. Kalau seseorang malnutrisi dan sakit-sakitan, risiko mortalitas itu kematian. Paham? Ya, itu berasal dari bukan obatnya bermasalah, tetapi efek obatnya tadi bikin absorpsinya turun, bikin asupannya turun, karena efek samping. Bisa ditangkap? Oke, terima kasih Mbak Tiffany. Kita lanjutkan, semoga dapat yang sudah. Monggo Mbak. Satu. Oh ya, itu Puluh. Nela. Yuk. Nela akan mempresentasikan jurnal kedua. Ya, ini artikel ini bicara tentang interaksi obat dan makanan pada pasien lansia. Silakan Mbak Nela. Dalam jurnal tersebut membahas tentang pentingnya interaksi antara makanan, produk herbal, dan obat pada lansia. Oh, sekarang ada herbalnya. Terus. Interaksi antara makanan dan obat terjadi saat zat dalam makanan mempengaruhi efektivitas obat, baik dengan memperkuat, memperlemah, atau mengubah cara kerjanya. Efek ini tidak muncul jika obat dikonsumsi sendiri. Interaksi serupa juga bisa terjadi dengan tambahan herbal. Faktor yang mempengaruhi makanan dengan IBAT yaitu kondisi pasien atau usia penyakit, fungsi organ, dan penggunaan beberapa obat, serta cara pengolahan dan penyimpanan makanan atau herbal. Semua ini mempengaruhi penyerapan dan metabolisme obat di dalam tubuh. Suplemen sering kali merupakan komponen makanan yang terkonsentrasi seperti minyak, bawang putih, atau produk herbal. Suplemen atau penggunaan obat herbal sering dianggap bahwa produk tersebut aman. Misal penggunaan umum ginkgo biloba, bawang putih, ginseng, esthejonwort, eshinach, saw palmetto, evening, romis, dan jahe. Susu dapat menurunkan penyerapan beberapa antibiotik, bahkan dalam jumlah kecil, seperti yang dicampur dalam teh atau kopi. Selain itu, jus buah seperti jeruk bali, cranberry, dan anggur juga dapat mempengaruhi efektivitas obat, baik dengan menurunkan maupun meningkatkan bioavailabilitasnya. Misalnya, jus anggur bisa mempengaruhi efektivitas siklosporin secara signifikan. Bawang putih sering digunakan sebagai bahan makanan atau suplemen herbal karena kandungan sulfurnya yang bersifat aktif secara biologis. Namun, konsumsi dalam dosis tinggi tidak disarankan untuk lansia karena dapat memperlambat fungsi trombosit. Pengguna antikoagulan atau yang memiliki gangguan pembekuan darah perlu waspada saat mengonsumsinya. Produk herbal seperti ginseng dan esthejonwort berdasarkan sejarah yang sudah ada sering digunakan sebagai tambahan atau pengganti pengobatan konvensional. Namun dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang mempengaruhi efektivitas atau menimbulkan efek samping. Misalnya,
ginseng dapat berinteraksi dengan antikoagulan, sedangkan St. John wort dapat menurunkan kadar obat tertentu dalam darah melalui pengaruh pada enzim hati dan usus seperti sitokrom P450 dan P-protein. Ada dua sistem yang berperan dalam metabolisme dan transportasi obat dalam tubuh. Tantangan utama dalam penggunaan produk herbal adalah variasi kandungan kimia antara produk sehingga sulit memprediksi kekuatan dan keamanannya. Hal ini disebabkan karena setiap produk herbal bisa memiliki kandungan zat aktif yang berbeda-beda. Obat-obatan tertentu dapat menurunkan penyerapan vitamin dan mineral sehingga berdampak negatif pada status gizi seseorang. Yang pertama, obat anti kejang bisa menyebabkan seseorang kekurangan vitamin D. Efek samping obat bisa menurunkan nafsu makan, dapat menyebabkan mulut kering, mual, muntah, diare, gangguan rasa, dan penciuman. Yang semuanya bisa menurunkan asupan makan. Obat anti kejang bisa disebabkan obat seperti valproat bisa menyebabkan gangguan hati karena kekurangan karnitin. Obat-obatan yang mungkin dapat meningkatkan berat badan. Yang pertama, obat-obat yang dapat meningkatkan berat badan karena bahan aktif yang terdapat pada obat sehingga mengubah fungsi metabolisme. Penggunaan obat antipsikotik yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan, hiperglikemia, dan dislipidemia. Beta blocker dan steroid terbukti dapat meningkatkan berat badan. Peningkatan berat badan yang diamati tidak selalu disebabkan oleh peningkatan lemak tubuh karena adanya mekanisme potensial yang dapat mengakibatkan kenaikan berat badan akibat obat-obatan. Meningkatkan nafsu makan, contohnya steroid dan antidepresan. Yang menyebabkan penumpukan cairan, contohnya pioglitazone. Yang menyebabkan penyimpanan lemak, menyebabkan menambahnya penyimpanan lemak, contohnya insulin. Yang memperlambat metabolisme, contohnya beta blocker. Yang mengurangi aktivitas fisik karena rasa ngantuk atau sesak, contohnya antihistamin dan amtrilin. Jika tidak diseimbangkan dengan hati-hati, hal ini dapat menyebabkan obesitas, sarkopenia, dan juga kurangnya identifikasi dan penggunaan bagi mereka yang kelebihan berat badan atau obesitas dan juga kekurangan gizi. Ngomong saya catat, tapi tulisannya tidak baik karena harus cepat. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Mbak Nela baik. Jadi dua jurnal ini menurut saya saling bisa melengkapi. Kalau di jurnal kedua kita fokus pada diskusi soal herbal, penggunaan herbal. Kita hampir sebagai masyarakat Jawa hampir nggak bisa lepas dari herbal. Bahkan mungkin termasuk jahe. Kita hampir nggak bisa lepas dari kebudayaan minum teh, minum jahe hangat dan yang lain, gitu ya. Teman-teman, tadi ditanyakan apakah herbal itu aman? Simpulannya belum tentu, karena herbal bukan obat. Kalau obat, kita sudah tahu satu kapsul ini mengandung sekian miligram obat A atau kandungan aktifnya A, sekian miligram. Tapi ketika kita ngomong soal herbal, nggak bisa. Satu gelas minuman jahe mengandung berapa asam lemak X atau kandungan Y. Kita nggak tahu. Karena dari satu gelas jahe, dia diperas dari berapa jahe. Berapa gram jahe. Jahenya jenisnya apa. Berapa ekstrak yang dipakai. Berapa banyak air yang digunakan untuk melarutkan itu. Tidak tahu. Dan kandungannya mungkin juga beda-beda. Ketika jahenya ditanam di Gunung Kidul dengan ditanam di Kalimantan, mungkin beda. Walaupun sama-sama gizi
Jaya. Mungkin beda kandungannya, sehingga tergantung variasi kadar sama kandungan aktifnya. Mostly ada beberapa yang tadi disampaikan, ginkgo biloba. Orang-orang yang katanya mau ujian, simbah-simbah yang mengalami Alzheimer, Parkinson, itu mereka mengonsumsi ginkgo biloba. Katanya biar pinter, katanya biar daya ingatnya baik, katanya biar otaknya cemerlang. Anak sekolah dulu zaman saya kecil banyak mengonsumsi ekstrak ginkgo biloba. Nah, itu cukup terkenal. Ternyata itu membawa interaksi apa juga. Ada namanya Sanjung Board, SJW, Social Justice Warrior. Bukan ya? Itu adalah tanaman rumput-rumputan berbunga SJW dan banyak dipakai di luar negeri. Kalau kita jarang pakai SJW, kita pakainya suket-suketan apapun itu di lemari saya lupa saya bawa ke sini. Ada wedang uwuh kok dijadiin wedang, itu cuma di sini. Apa uwuh itu mas? Uwuh itu nggak tahu. Uwuh itu sampah, tapi sampah yang dari alam, yang ada berserakan di halaman. Uwuh itu di plastik itu bukan. Uwuh itu ya ranting pohon, daun-daunan, nggak jelas loh, yang ada di pekarangan dan yang lain. Di Jogja ada, saya yang di lemari saya itu ada serutan kayu secang warnanya merah. Jadi kalau disedot nanti kayak bajunya Mbak, warnanya merah gitu. Terus kemudian ada kunyit yang diiris-iris, kemudian ada entah itu daun apa warnanya agak putih, nanti ada daun bukan teh ya, itu ada daun apa saya kurang tahu. Terus nanti ada bunga-bungaan kering saya nggak tahu itu juga bunga apa, congkak dan macam-macam hal. Cemplungin aja ke air yang mendidih, nanti airnya jadi berwarna merah, rasanya semerbak dan yang wedang uwo yang bikin banyak banget. Tapi apakah kontennya sama? Mungkin beda. So kandungannya juga beda dong. Beratnya juga berbeda, berat kandungannya, jumlah kandungannya. Saya kemudian tadi disebutkan ada jahe, ada ginseng. Saya kemarin juga makan ginseng untuk pertama kali dalam hidup ini. Saya makan ginseng karena dosen keperawatan ada main dari Korea, bawa oleh-oleh permen ginseng sama teh ginseng. Saya coba rasanya, saya kayaknya nggak cocok. Saya suka pahit, saya suka kecut, saya suka asam, tidak ada masalah dengan itu. Tapi rasa ginseng bagi saya kok nggak cocok. Bagi saya nggak cocok. Saya dengan cita rasa ginseng, enggak deh. Mendingan herbal yang lain yang menurut saya tidak, saya lebih bisa menerima. Ginseng, ya, itu ternyata memberikan dampak. Tadi disampaikan sanjorbua sama ginseng ternyata bisa menurunkan kadar obat dan enzim hepar jadi turun. Itu nanti juga berdampak. Kenapa kadar obat bermasalah? Kadar obat turun jadi masalah. Harusnya dengan obat dosis A itu kamu sembuh. Tapi karena obatnya terikat oleh apa namanya, aneka macam herbal yang kita konsumsi, itu menyebabkan bioavailabilitasnya turun. Jadi nggak sembuh kamu dengan dosis yang sekarang. So biar kamu sembuh dosisnya harus naik. Nah toksisitasnya nanti bermasalah. Toksisitas juga bermasalah ketika dosisnya terlalu tinggi. Oke, jadi ada kaitannya tadi apa namanya ini, herbal ini menyebabkan enzim di hepar turun, kemudian kadar obat di dalam tubuh kita dia juga mengalami penurunan. Jadi nggak efektif kerja obatnya. Bisa ditangkap ya? Kemudian obat sendiri. Tadi disampaikan sama Mbak Nela, obat itu akan menurunkan sediaan vitamin dan mineral di dalam tubuh kita. Akan menurunkan status vitamin dan mineral di dalam tubuh kita. Contohnya, anti kejang, anti konvulsa, saya lupa. Anti kejang. Obat-obatan anti kejang ini vitamin D. B apa D? D. Vitamin D-nya turun. Orang-orang yang mengalami vitamin D turun nanti akan ada defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D. Ini berdampak banyak nih.
Sekarang saya tadi pagi ngomong sama guru, saya baru baca jurnal orang-orang depresi sekarang banyak muncul, gitu. Dikit-dikit konsul ke psikolog, dikit-dikit ke psikiatri, ya kan? Ternyata karena mengalami depresi, panic disorder, anxiety, kecemasan. Anak-anak sekarang ternyata banyak yang mengalami seperti itu. Kok bisa? Ternyata ada hubungannya sama status vitamin D. Kok bisa? Sama seperti saya sampaikan di sini ya. Sampai kita jarang banget terpapar sinar matahari, terpaparnya sinar lampu, sehingga tidak efektif vitamin D. Pun kalau terpapar sinar matahari, kita menggunakan banyak sunscreen, kita menggunakan banyak uh, protektor ya, sunblock ya, sehingga kita tidak mendapatkan manfaat dari vitamin D. Sehingga harusnya kita status vitamin D-nya bagus, kita enggak. So ada hubungannya antara status vitamin D dengan kesehatan mental, panic attack, panic disorder, anxiety, depresi. Di mana anak-anak sebelum kita itu nggak mengalami itu, nggak begitu banyak. Tapi sekarang karena optimalisasi waktu itu justru di jam kerja, jam belajar itu di siang hari dan di dalam ruangan, yang nggak dapat vitamin D yang cukup. Kalau anak dulu relatif lebih cepat. Oke. Terus kemudian Andri Konsovan tadi juga disampaikan dia mengalami risiko mual muntah diare sehingga asupannya turun. Terus nanti juga akan ada gangguan hepat, status karnitinnya gangguan hepat. Karnitin nanti ada kaitannya sama metabolisme lemak. Ya. Karnitin yang membawa lemak-lemak rantai panjang masuk ke dalam sel. Karnitin. Makanya banyak 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 apa namanya suplemen karnitin, L-karnitin biasanya, karnitin, karnitin lain itu ya, itu berhubungan sama depresi. Terus kemudian ada obat-obatan selain mempengaruhi vitamin dan mineral, dia juga mempengaruhi status gizi. Kok bisa? Kalau tadi polifarmasi bikin malnutrisi pada lansia, gitu, karena efeknya menurunkan asupan dan menurunkan absorpsi. Polifarmasi ternyata juga bisa menyebabkan status gizinya justru isi lebih. Kok bisa? Ada obat-obatan antihistamin. Apa itu obat-obatan antihistamin? Hah? Pernah dengar antihistamin? Hah? Hah? Antihistamin di ikan, maksudnya? Pernah dengar kata antihistamin? Apa itu histamin? Histamin adalah histamin itu asam amino, protein toh. Kok antihistamin itu apa artinya? Itu adalah obat-obatan yang digunakan ketika kita mengalami alergi karena makanan, karena histamin tadi, ya, imunoglobulin E itu akan bereaksi ketika ada histamin terlalu banyak dan kamu nggak cocok. Contohnya makanan laut, udang. Ada yang alergi udang di sini? Oh, apa yang terjadi kamu makan udang? Biduran, bentol-bentol, urtikaria, ya, muncul bulut-bulut, panas, gatel, nggak nyaman karena makan udang. Itu adalah reaksi alergi yang diberikan karena imunoglobulin IG, emu itu berdampak karena ada apa tadi histamin di dalam peredaran darah. Antihistamin kamu konsumsi, apa contohnya? Kalau alergi tersebut kamu mengonsumsi merek obatnya contohnya Hah? Apa? Apa? Cetirizine, CTM, apa?
CTM kalau minum itu efeknya ngantuk, cetirizin dan yang lain. Itu isinya adalah antihistamin. Jadi kalau mengonsumsi itu relatif akan mereda keluhan alerginya. Tapi saya justru alergi dengan obat anti alergi. Ya, jadi saya mengonsumsi cetirizin atau CTM, asma saya kambuh. Ya, saya tidak ini tapi imunologi. Saya imunologinya. Oh, kamu nggak dapat kurikulumnya, kamu kurikulum lama apa baru? Oh, kurikulum baru, imunologi. Masa nggak ada? Memang nggak ada. Semester atas ada? Nggak ada juga imunologi. Oh, sains. Ya, tahun-tahun sebelumnya saya ngajar imunologi. Jadi gini, saya merasa saya tidak alergi apapun kecuali benzoat. Benzoat itu pengawet yang ada di kecap, saus, minuman bersoda itu mereka banyak mengandung benzoat. Semua minuman botol kemasan itu mostly mengandung asam benzoat, natrium benzoat. Saya alergi itu. Kalau minum itu asma saya kambuh. Saya cuma alergi itu aja, setahunya benzoat aja saya alergi. Tapi ini karena mata kuliahnya nggak masuk ya. Tapi status gizi itu bikin imunitas turun. Status gizi yang rendah bikin imunitas turun. Begitu juga vice versa. Imunitas yang rendah bikin status gizi turun. Ya. Nah, imunitas ini selain dipengaruhi sama status gizi juga dipengaruhi sama mental. Saya pernah kehilangan keluarga meninggal waktu itu 2016. Saya dekat sama nenek saya. Wah, terpukul. Ah, mentalnya turun toh. Kemudian saya banyak berlarut-larut dalam kesedihan. Ternyata itu menekan sistem imun saya. Sistem imun saya jadi rendah. Ketika saat itu saya bekerja sebagai stikes, saya kerja di Gunung Kidul untuk penelitian. Saya makan tempe urtikaria, bidurin, seluruh tubuh, even cuma tempe. Saya makan ikan, bidurin. Saya makan ayam, bidurin seluruh. Saya makan daging, telur, bidurin seluruh. Semua sumber protein, bidurin. Waduh, kacau. Kok saya jadi kayak gini? Mau sebelumnya saya nggak ada masalah. Nah, saya baru tahu ternyata sistem imun itu bisa turun kalau dia ada masalah soal itu. Sedih, berlarut-larut, emosi negatif itu ternyata menurunkan emosi kita. Menurunkan imunitas kita. Itulah sebabnya kalau putus cinta, bisa sakit-sakitan. Gitu. Tapi kalau lagi jatuh cinta, dan kena apa-apa, yus, bakoh gitu kan. Sama. Kayak gitu kan. Begadang, menggarap, kemana-mana. Oke, itu kan lagi seneng tuh. Tapi ketika lagi sedih, nggak ngapa-ngapain aja, tepat. Itu ternyata berkaitan sama itu. Nah, jadilah antihistamin. Saya diberikan antihistamin karena biar mengalami bidulan tadi. Setiap kali minum, asma saya kan. Saya kan nggak minum sesuatu yang mengandung benzoat. Tapi kok asma saya mereda, minum obat asma mereda. Karena bidulannya belum selesai, masih ada. Saya ketahuan nih, oh protein nih jadi masalah. Ya udah saya nggak makan protein. Tapi kan di dalam nasi juga ada protein. Ya toh, 100 gram nasi kan proteinnya 4. Ada 4%, ada 4 di situ. Wah, saya bidulan lagi. Saya minum lagi obat itu. Ternyata kok muncul lagi. Nah, saya ketahuan. Saya sekarang ada histamin alerginya. Nah, terus bagaimana? Biar tidak alergi, tidak muncul reaksi alergi. Ya, saya pakai ilmu, makanya saya merasa ilmu yang saya punya, saya pelajari itu kepake betul. Saya bagaimana caranya untuk bisa mental illness-nya ini diperbaiki? Saya harus olahraga. Nggak mikirin hal-hal negatif lagi, sedih dan yang lain, berusaha untuk ikhlas. Olahraga, makan buah sayur lebih banyak, imunku harus bagus. Maka ketika saya olahraga mulai rutin lagi, makan sayur dan buah lebih banyak lagi, lebih positif vibes-nya lebih diperbaiki lagi. Saya coba dengan makan ikan, besok makan telur, oke, makan tempe, akhirnya saya sampai double lauk dan yang lain, it's okay. So, sembuh. Pulih sampai sekarang tidak ada lagi. Ketahuan
pengalaman seperti itu, kemarin ketika mama saya meninggal, merasakan hal yang sama. Saya ingat, aduh kacau deh saya pakai biduran lagi ketika ngajar. Karena itu betul-betul merah, gede-gede sejari. Seluruh tubuh merah. Sampai kayak kena kutuk. Bisa apa sama orang gitu. Iya, karena biduran yang urtikaria itu yang saya alami. Tidak cuma di tangan atau muka, seluruh tubuh. Seluruh tubuh, benar-benar seluruh tubuh. Dari atas sampai kaki semuanya. Dan itu rasanya nggak nyaman sekali. Panas, gatel, nggak nyaman. Pakai bedak mandi, perasaan saya mandi udah bersih deh. Saya nggak pernah ngambil barang orang lain, nggak pernah ke tempat keramat dan yang lainnya. Kok ada kayak gitu? Tapi ketahuan, oh itu reaksi anak. Dan saya sekarang tidak pengen kayak gitu loh. Walaupun itu tidak membunuh kita, tapi itu tidak bikin tidak nyaman. Oh sorry, bukan tidak membunuh. Reaksi alergi berlebihan itu nanti berdampak namanya anafilaksis. Ini membunuh. So jangan bermain dengan alergi. Kalau cuma gatal-gatal tok, panas-panas tok oke, tapi itu bisa menyebabkan saluran pencernaan juga kontraksi sehingga sesak nggak bisa nafas. Jantung, paru, semua gagal nafas itu bisa karena reaksi alergi. Jadi hati-hati dengan alergi karena bisa memunculkan reaksi namanya anafilaksis. Itu reaksi berlebihan, lebay. Sistem imun kita lebay, lagi lebay. Kenapa? Ya, karena turun. Oke? Nah, tadi ada makanan-makanan, tadi ada obat antihistamin, beta blocker, steroid, antidepresan. Ini banyak orang yang menggunakan antidepresan. Saya tidak perlu sebutkan, tapi ada yang saya kenal menggunakan antidepresan. Kenapa? Karena semakin lama kita banyak yang mengalami defisiensi vitamin D, yuk mental illness, bukan untuk menghina ya, tapi banyak sekarang memang mengalami mental illness, mengalami apa namanya anxiety, mengalami depresi, mengalami panic disorder, mau ujian takut diare dan yang lain. Itu sudah dulu ada kayak gitu, tetapi it's okay gitu. Tapi sekarang enggak. Banyak yang mengalami itu sehingga konsumsi antidepresi. Nah, obat-obatan tadi di sini itu ternyata menurunkan metabolisme. Ketika metabolisme turun, kan makannya tetap ada. Nah, berat badannya naik, mengalami hiperglikemia, mengalami dislipidemia. Di situ salah, lipid itu lemak, demia itu darah. Profil lemak darah salah. Kolesterol LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, tapi HDL-nya rendah. Itu namanya dislipidemia. Kemudian juga asupan makannya naik. Sudah asupan makanannya naik, metabolismenya turun, jadilah dia gendut. Efek sampingnya gemuk, makin depresi. Kok saya gemuk? Ya Allah, di EC sana sini minum obat antidepresi, makin gemuk lagi. Karena efek sampingnya ternyata itu. Ya, timbunan cairan tadi juga meningkat. Sehingga orang mengalami obesitas. Tapi bagaimana dengan lansia? Lansia yang mengalami penyakit ini, beta blocker ini untuk orang sakit keluhan penyakit jantung, steroid juga lemah, kolesterolnya tinggi dan yang lain, obat-obatan itu dikonsumsi toh untuk lansia yang sakit-sakitan penyakit jantung. Nah, muncullah namanya sarkopenia. Itu riset S3 saya tadi besok, sarkopenia. Sarkopenia itu lansia yang kadar lemak darahnya, lemak tubuhnya tinggi, tapi ototnya rendah. Mungkin enggak kurus, tapi klemer-klemer. Karena lemaknya banyak, tapi ototnya enggak ada. Ini namanya sarkopenia. Jadi dia tidak bisa jalan dengan baik, ngangkat apa-apa enggak kuat, buat menggenggam enggak kuat, buat bergerak enggak bisa, buat jalan susah. Jadi massa ototnya sedikit, ototnya enggak banyak berfungsi, even enggak bisa jalan juga. Tapi lemak darahnya, lemak tubuhnya tinggi, yaitu sarkopenia. Sampai sini dalam obat sama makanan, status gizi ataupun status vitamin. Sekarang makanan ke obat. Makanan itu bikin cara kerja obat berpengaruh. Efek obatnya bisa membuat
Tadi sudah disampaikan sama Mbak Tiffany. Efek obat juga bisa turun ketika ada makanan tertentu. Kemudian di sini ada contoh susu, nggak boleh dikonsumsi dengan antibiotik karena dia akan meningkat kalsiumnya. Antibiotik. Terus kemudian ada jus buah. Padahal kalau orang sakit kamu menjenguk dia bawa buah. Kamu niatnya baik atau enggak? Terus kemudian nanti ada cranberries, ada anggur, ada bawang putih. Apalagi kalau lansia suruh minum bawang putih, makan bawang putih. Bahkan sekarang ada istilah bawang putih direndam sama madu atau minyak tertentu, tahu herbalnya. Oh, nggak ada yang jualan. Bawang putih cuma sebiji doang atau bawang putih berapa dikupas, terus kemudian dia difermentasikan. Nggak tahu ya. Ada itu tren baru tuh, nyemilin bawang putih yang lama difermentasi sampai agak hitam-hitam itu. Itu ada yang mengonsumsi itu. Ternyata efeknya bawang putih itu banyak mengandung belerang yang bikin bau. Itu sulfur belerang. Nah, sayangnya untuk lansia-lansia yang mengalami penyakit terkait pembuluh darah, penyakit jantung dan yang lain, dia harus mengonsumsi obat-obatan untuk apa tadi koagulan ya, antikoagulan pembekuan darah. Ini bermasalah nih karena sulfur itu interaksi dengan itu, sehingga efek obatnya tidak efektif. Sampai sini ditangkap, gitu ya? Itu soal. Terus sama tadi kamu ngomong jeruk Bali. Jeruk itu bukan yang paling sering di dalam literasi terkait dengan interaksi obat itu bukan jeruk Bali. Oh, ini bukan anggur, bukan anggur, tapi grapefruit. Beda, bukan anggur, maaf. Ya, kalau grape aja anggur, tapi ini ada fruitnya, buah anggur Pak. Bukan gitu. Ya, grapefruit itu bukan buah anggur. Oke? Kalau grape aja oke. Tapi grapefruit enggak. Grapefruit itu kelompok jeruk-jeruan, tapi dalamnya merah. Jeruk-jeruan tapi dalamnya merah. Itu namanya grapefruit. Ya, kalau kamu benci banget sama temanmu lagi sakit, ini ada grapefruit. Ya, dia akan menurunkan obat-obatan, sediaan obat-obatan tertentu. Ya, ya, Mbak Nela ya. Kalau saya ngomong kayak gini, saya yakin kamu sampai bertahun-tahun ingat nih soal grapefruit ini. Ternotifikasi. Bukan anggur. Anggur. Saya memikir-mikir anggur. Tapi grapefruit. Mostly obat buah-buahan yang asam, ya, buah-buahan yang asam, nanas, jeruk, itu sebenarnya bukan cuma grapefruit, itu sebenarnya tidak begitu bagus untuk orang yang sedang sakit. Tapi kalau dia tidak sakit dan tidak mengonsumsi obat, itu buah yang baik juga. Gitu ya. Jadi kalau menjenguk teman yang sakit, jangan kasih jeruk sebenarnya. Dan dari kelompok jeruk, kelompok nanas. Malah kamu bawa jeruk, nanas, itu sengaja banget ya. Jeruk, nanas, cranberry, buah, susu. Oh ini bawang dan yang lain. Niatnya bagus. Senyumnya. Tapi ternyata ada maksud di belakang. Ya. Tapi setelah ini teman-teman jadi tahu toh bahwa tidak semua buah itu baik dikonsumsi pada kondisi sakit yang ada polifarmasi juga, ada obat-obatan juga. Gitu ya. Ada grapefruit. Saya kasih notifikasi yang sering banget muncul grapefruit. Walaupun saya tidak tahu ya, saya jarang nemuin grapefruit. Saya jarang nemuin grapefruit di sini. Saya jarang nemuin grapefruit. Ya, tapi ya paling enggak dia jeruk tapi dalamnya merah. Itu tipikalnya seperti itu dan bisa gede. Ya, itu Mbak Nela dan Mbak Tiffany. Terima kasih buat hari ini.
materinya menurut saya baik untuk bisa dipelajari teman-teman. Gitu, oke? Kita kasih aplaus buat mereka. Oke, kita stop ya. Kita akan lanjut ke presentasi tugas teman-teman sekalian.